Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang model matematika dari permasalahan program linear. Jadi kita akan buat model matematika dari suatu permasalahan linear. Nah, yang pertama kita tahu dulu apa itu program linear. Jadi program linear ini metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Nah, nilai optimum ini bisa maksimal atau minimum. Nah, diperoleh dari nilai suatu himpunan penyelesaian suatu persoalan linear. Nah, secara umum program linear ini terdiri atas dua bagian, yaitu fungsi kendala sama fungsi objektif. Fungsi kendala ini yaitu batasan-batasan yang harus dipenuhi. Sedangkan untuk fungsi objektif itu fungsi yang nilainya yang akan dioptimumkan, yaitu dimaksimumkan atau diminimumkan. Nah, batasan-batasan atau kendala-kendala yang terdapat dalam masalah program linear, pertama-tama kita terjemahkan dahulu ke dalam bentuk perumusan matematika atau yang kita sebut dengan model matematika. Nah, cara menyelesaikan permasalahan nyata dengan model program linear dua variabel, yaitu kita harus mengetahui cara memodelkan matematika terlebih dahulu, baru kemudian menentukan nilai optimum bentuk objektifnya. Nah, model matematika itu sendiri merupakan suatu rumusan matematika, bisa berbentuk persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi yang diperoleh dari terjemahan suatu masalah ke dalam bahasa matematika. Nah, masalah yang hendak diselesaikan dengan program linear terlebih dahulu kita terjemahkan menjadi model matematika menggunakan variabel-variabel X dan Y. Agar lebih mudah memahami model matematika, coba kalian perhatikan contoh 1. Seorang siswa dapat memilih jurusan IPA jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, nilai matematika lebih dari 6. Yang kedua, nilai fisika minimal 7. Yang ketiga, jumlah nilai matematika dan fisika tidak boleh kurang dari 13. Buat model matematika sebagai syarat seorang siswa bisa ke jurusan IPA. Nah, langkah yang pertama kita buat pemisalan. Misalkan matematika itu X dan fisika itu Y. Untuk syarat yang pertama, nilai matematika lebih dari 6, berarti bisa kita tulis X di lebih dari 6. Untuk syarat yang kedua, nilai fisika minimal 7, berarti Y lebih dari sama dengan 7. Minimal ya, berarti dia tidak boleh kurang dari 7. Kemudian untuk yang ketiga, jumlah nilai matematika dan fisika tidak boleh kurang dari 13. Berarti X tambah Y lebih dari sama dengan 13. Dengan X dan Y elemen bilangan real. Kemudian contoh yang kedua, seorang pemborong akan membangun rumah di atas tanah seluas 10.000 meter persegi. Rumah yang akan dibangun terdiri dari dua tipe, yaitu tipe RS dan tipe RSS. Nah, luas tanah tipe RS itu 100 meter persegi dan luas tanah tipe RSS itu 80 meter persegi. Sebuah rumah tipe RS dikerjakan oleh 5 orang, sementara untuk sebuah rumah tipe RSS dikerjakan oleh 3 orang. Sedangkan tenaga kerja yang tersedia itu 450 orang. Rumah itu akan dijual dengan keuntungan 1 juta untuk 1 unit RS dan 750.000 untuk 1 unit RSS. Buat model matematika dan tulis labanya dalam X dan Y. Nah, dari masalah ini tentu kita akan buat model matematikanya. Yang pertama kita buat dulu pemisalan. Yang pertama, rumah tipe RS ini kita misalkan X, rumah tipe RSS kita misalkan Y. Nah, syarat atau kendala yang terdapat di masalah ini yaitu untuk luas tanah tipe RS itu 100 meter persegi. Untuk luas tanah tipe RSS itu 80 meter persegi. Berarti bisa kita tulis 80X tambah 80Y. Nah, kemudian luas tanahnya itu kan 10.000 meter persegi, berarti dia kurang dari sama dengan 10.000 meter persegi. Kenapa kurang dari? Karena kapasitasnya segitu, tidak boleh lebih. Lalu untuk pertidaksamaan yang sudah kita dapat, kita sederhanakan lagi, kita bagi dengan 20, kita dapat 5X tambah 4Y kurang dari sama dengan 500. Kemudian untuk fungsi kendala yang berikut, kalian perhatikan untuk rumah tipe RS dikerjakan oleh 5 orang. Kemudian untuk rumah tipe RSS dikerjakan oleh 3 orang. Sedangkan tenaga kerja yang tersedia hanya 450 orang. Nah, kita bisa tulis 5X tambah 3Y kurang dari sama dengan 450. Kenapa kurang dari? Karena di sini dikatakan hanya tersedia. Berarti tidak lebih dari 450 orang. Nah, lalu fungsi kendala yang lain, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kenapa lebih dari 0? Karena tipe rumah tidak mungkin bernilai negatif. Nah, selanjutnya laba. Labanya ini 1 juta X tambah 750 Y. Ini yang kita jadikan sebagai fungsi tujuan. Bisa kita tulis fxy sama dengan 1 juta X tambah 750 Y. Contoh yang ketiga, Anis akan membeli mangga dan apel. Jumlah buah yang dibeli paling sedikit itu 12 buah. Mangga yang dibeli paling banyak 6 buah. Harga mangga 2.000 per buah dan apel 4.000 per buah. Dia mempunyai uang 20.000. Jika dia membeli X mangga dan Y apel, maka sistem pertidaksamaan yang sesuai adalah, nah, yang pertama kita perhatikan di sini adalah objeknya. Objeknya di sini ada mangga dan juga apel. Bisa kita tulis mangga itu X, apel itu Y. Kemudian jumlah buah berarti X tambah Y. Jumlah buah yang dibeli itu paling sedikit 12 buah. Paling sedikit berarti lebih dari ya, karena tidak boleh kurang dari 12 buah. Kemudian mangga yang dibeli paling banyak 6 buah. Nah, paling banyak ini berarti kurang dari. Dia tidak boleh lebih dari 6. Kemudian harga mangga 2.000 per buah, apel 4.000 per buah. Uangnya itu 20.000. Kapasitasnya 20.000, berarti di sini bisa dibilang kurang dari atau sama dengan 20.000 ya. Nah, tinggal kita buat tabel supaya lebih memudahkan. Itu ada mangga, apel sama kapasitasnya.
dan uang. Di situ untuk mangga 2.000, apel 4.000. Kapasitasnya kurang dari sama dengan 20.000. Untuk kuantitasnya, masing-masing mangga dan apel itu kapasitasnya kan lebih dari sama dengan 12. Karena dia mau beli paling sedikit 12. Nah, untuk mangga di situ, mangga yang dibeli paling banyak 6 buah, berarti kurang dari sama dengan 6. Nah, dari tabel tersebut kita bisa tulis bentuk pertidaksamaan yang pertama itu 2000x tambah 4000y kurang dari sama dengan 20.000, atau kita sederhanakan jadinya x tambah 2y kurang dari sama dengan 10. Untuk kuantitasnya bisa kita tulis x tambah y lebih dari sama dengan 12. Dan sistem pertidaksamaan yang berikut yaitu x kurang dari sama dengan 6. Berarti jawaban yang sesuai yaitu pada opsi B ya. Lalu untuk soal yang berikut, seorang pedagang paling sedikit menyewa 28 kendaraan untuk jenis truk dan colt dengan jumlah yang diangkut sebanyak 272 karung. Truk dapat mengangkut tidak lebih dari 14 karung dan colt 8 karung. Ongkos sewa truk 500.000 dan untuk colt 300.000. Jika X menyatakan banyak truk dan Y menyatakan banyaknya colt, maka model matematika dari permasalahan tersebut adalah. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa truk itu X, colt itu Y. Kita perhatikan di sini kata paling sedikit, berarti lebih dari ya. Lebih dari sama dengan. Kemudian untuk jumlah yang diangkut kita bisa tulis X tambah Y sebanyak 272 karung. Kata sebanyak ini berarti kurang dari sama dengan, dia tidak boleh lebih dari 272 karung. Kemudian ongkos sewa di sini 500.000 untuk truk dan 300.000 untuk colt. Ini hanya keterangan tambahan ya. Kemudian sekarang kita sajikan dalam tabel supaya lebih memudahkan. Di situ untuk truk banyaknya karung yang dia muat itu 14, sementara untuk colt itu 8. Kapasitasnya tadi sudah dibilang sebanyak 272 karung, berarti kita bisa tulis kurang dari sama dengan 272. Kemudian untuk kuantitasnya masing-masing untuk truk dan colt itu disewa paling sedikit 28 kendaraan, berarti lebih dari sama dengan 28. Nah, dari tabel di atas kita bisa susun bentuk-bentuk pertidaksamaannya. Yang pertama itu 14x tambah 8y kurang dari sama dengan 272, atau kita sederhanakan jadinya 7x tambah 4y kurang dari sama dengan 136. Kemudian untuk bentuk yang kedua, x tambah y lebih dari sama dengan 28. Kemudian bentuk ketiga dan keempat, x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, model matematika yang sesuai ada pada opsi B. Soal yang kelima, seorang pengusaha roti akan membuat roti. Roti jenis 1 membutuhkan 20 gram tepung dan 10 gram mentega. Sedangkan roti jenis 2 membutuhkan 15 gram tepung dan 10 gram mentega. Bahan yang tersedia adalah tepung 5 kg dan mentega 4 kg. Jika X menyatakan banyaknya roti jenis 1 dan Y menyatakan banyaknya jenis roti 2, model matematika persoalan tersebut adalah. Baik, kita langsung saja. Untuk roti jenis 1 itu X, roti jenis 2 itu Y. Roti jenis 1 membutuhkan 20 gram tepung dan 10 gram mentega. Kata membutuhkan ini berarti kurang dari, karena dia tidak boleh lebih dari 20. Nah, kita langsung sajikan saja ke dalam tabel. Untuk roti jenis 1, tepung yang dibutuhkan itu 20 gram, menteganya 10 gram. Untuk roti jenis kedua, tepung yang dibutuhkan 15 gram, mentega 10 gram. Perhatikan pada kapasitas, tadi tepung itu kapasitasnya kurang dari sama dengan 5 kg, dan untuk mentega kapasitasnya itu kurang dari sama dengan 4 kg. Nah, kalian perhatikan antara tepung dan mentega, satuannya itu masih kilogram, jadi kita harus ubah dulu ke gram. Nah, untuk tepung 5 kg itu sama dengan 5.000 gram, dan untuk mentega 4 kg itu sama dengan 4.000 gram. Nah, selanjutnya kita buat bentuk pertidaksamaannya. Kita dapat 20x tambah 15y kurang dari sama dengan 5.000, atau bisa disederhanakan jadi 4x tambah 3y kurang dari sama dengan 1.000. Yang berikut 10x tambah 10y kurang dari sama dengan 4.000, atau x tambah y kurang dari sama dengan 400. Kemudian x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Sehingga dari permasalahan ini model matematika yang cocok adalah pada opsi D. Soal yang terakhir, seorang tukang las membuat 2 jenis pagar. Tiap meter persegi jenis 1 memerlukan 4 meter besi pipa dan 6 meter besi beton. Adapun pagar jenis kedua memerlukan 8 meter besi pipa dan 4 meter besi beton. Tukang las tersebut mempunyai persediaan 640 meter besi pipa dan 480 meter besi beton. Harga jual per meter persegi jenis 1 itu 50.000 dan harga jual per meter persegi untuk pagar jenis kedua itu 75.000. Buatlah model matematika dari permasalahan linear tersebut agar hasil penjualannya mencapai nilai maksimal. Nah, kalian perhatikan ada 2 jenis pagar yang dibuat, berarti pagar pertama itu X, pagar kedua itu Y. Nah, untuk pagar pertama dia memerlukan 4 meter besi pipa dan 6 meter besi beton. Kata memerlukan di sini berarti kurang dari sama dengan ya, tidak boleh lebih dari yang diperlukan, kayak gitu. Nah, kita langsung saja buat pada tabel supaya memudahkan. Untuk pagar pertama dia membutuhkan 4 meter besi pipa dan 6 meter besi beton. Untuk pagar yang kedua dia memerlukan 8 meter besi pipa dan 4 meter besi beton. Perhatikan di kapasitas, untuk besi pipa kapasitasnya itu kurang dari sama dengan 640 meter. Sementara untuk besi beton kapasitasnya itu kurang dari sama dengan 480 meter.
Dari sini kita bisa langsung buat model matematikanya dalam bentuk pertidaksamaan. 4x tambah 8y kurang dari sama dengan 640, atau bisa disederhanakan jadi x tambah y kurang dari sama dengan 160. Kemudian 6x tambah 4y kurang dari sama dengan 480, atau bisa disederhanakan jadinya 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 240. Yang berikut x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Jadi dari permasalahan ini ada terdapat 4 fungsi kendala. Yang berikut ada terdapat informasi di situ tentang harga jual per meter persegi untuk jenis 1 itu 50.000 dan harga jual per meter persegi untuk pagar jenis 2 itu 75.000. Nah, kita bisa buat ini sebagai fungsi objektif. Kita bisa tulis fxy sama dengan 50.000x tambah 75.000y. Dengan demikian itulah tadi pembahasan terkait cara membuat model matematika dari suatu permasalahan program linear. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.